Shalom, selamat sore. Salam jumpa dengan saya Albert Boykawai. Pada kesempatan video kali ini saya akan berkomentar sedikit tentang topik poligami. Ya, ini saya juga sedikit terpancing ya untuk membahas topik ini karena beberapa waktu yang lalu saya ada ikuti di channel YouTube Dapur Sukacita. Di situ Paul Seng bersama rekan-rekan ada membahas tentang topik poligami dan ada seorang muslim perempuan yang bertahan habis-habisan untuk membelah poligami sebagai tindakan yang disahkan oleh Islam berdasarkan Al-Quran yang menurut mereka itu adalah firman Allah. Namun dengan syarat bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat dapat berlaku adil. Dan jumlah ketentuannya adalah 4 perempuan. 4 perempuan. Dengan syarat tersebut, maka mereka dipersilakan untuk berpoligami. Dan ada juga di channel Apologet Kristen bertanya, di situ Bu Sofiatul bersama dengan rekan-rekan juga, dengan seorang muslim bapak atau laki-laki, juga bertahan membelah habis-habisan tentang poligami di dalam Islam. Poligami di dalam Islam. Kemudian ada juga melalui Facebook atau grup Facebook yang dibuat dengan untuk grup-grup debat ya, grup debat antara Islam dan Kristen. Di situ juga saya sempat menaikkan satu memposting suatu topik terkait dengan poligami. Ya, terkait dengan poligami, maka mendapat tanggapan yang beragam dari teman-teman muslim. Tetapi saya mempunyai satu kesimpulan sementara bahwa teman-teman muslim ini bertahan habis-habisan karena poligami itu adalah kehendak Allah. Ya, poligami itu adalah kehendak Allah. Nah, di sini saya sedikit sedikit ragu apakah memang benar seperti itu bahwa poligami itu adalah kehendak Allah menurut keyakinan Islam ya berdasarkan Al-Quran. Jangan-jangan ini hanyalah saran atau solusi yang disimpulkan oleh Nabi Muhammad atau teman-temannya karena ya mereka yang pernah hidup berpoligami sehingga mereka tahu bagaimana ketika hidup berpoligami apa yang mereka rasakan sehingga mereka dapat mengatakan bahwa seseorang boleh berpoligami dengan syarat dia dapat berlaku adil. Syarat dia dapat berlaku adil. Nah, ini kemungkinan saja bisa kemudian dibuktikan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, kalau di dalam Alkitab, jadi teman-teman ini salah satunya adik Nur Aso ya, tanya kalau menurut pandangan Alkitab bagaimana? Adakah batasan kah? Adakah syarat tentang poligami? Ya. Jadi di dalam Alkitab memang ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melakukan poligami. Ya, mereka sering katakan, oh itu Abraham itu kan istrinya lebih dari satu. Apalagi Daud, apalagi Salomo. Ya, raja-raja itu kan istri mereka lebih dari satu, mereka berpoligami. Ya, itu benar. Kita tidak bisa menyangkal karena faktanya demikian. Di dalam teks Alkitab ada tulis, ada membuktikan seperti itu. Ada menulis seperti itu ya di dalam teks Alkitab. Khusus Alkitab Perjanjian Lama. Khusus dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, tetapi teman-teman muslim perlu ketahui bahwa
sejak masa penciptaan itu Allah tidak pernah menciptakan manusia lalu berfirman kepada mereka untuk hidup berpoligami. Tidak. Nah, coba teman-teman muslim kalau mau silakan baca dalam kitab Kejadian. Misalnya kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 ya. 24. Di situ dengan tegas sekali ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ibu bapanya, kemudian bersatu dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging. Kemudian di dalam perjanjian baru diteruskan lagi oleh Matius dalam pasal 19 ayat 5. Nah, lalu mengapa ada poligami di dalam Alkitab? Nah, sejarah atau peristiwa manusia berpoligami itu mulai dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 19. Nah, itu dilakukan oleh Lamek ya, mulai dilakukan oleh Lamek dalam Alkitab. Lamek adalah anak dari Kain. Dia mengawini 2 perempuan. Nah, saudara-saudara perlu ketahui bahwa poligami di dalam kisah yang dipaparkan oleh Alkitab itu terjadi ketika manusia melakukan dosa, berontak melawan kehendak Allah. Dan manusia jatuh ke dalam dosa, maka diusir keluar dari Taman Firdaus atau Taman Eden. Ketika itulah Kain kemudian melakukan dosa pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, kemudian lari keluar dan kawin, kemudian memperanakkan anak-anak yang terus hidup di dalam dosa. Dosa pembunuhan, dosa persinahan, dan lain-lain segala macam. Jadi intinya bahwa menurut keyakinan Kristen bahwa poligami bukanlah kehendak Allah atau bukan firman Allah. Tetapi itu adalah kehendak manusia karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan manusia hidup dalam kebimbangan, keraguan, dan ketidakpercayaan akan kuasa Allah. Sehingga terkait dengan masalah keturunan dan lain-lain, ya, mereka harus mencari solusi menurut pikiran atau kemauan manusia itu sendiri. Baik, teman-teman Islam atau teman-teman Muslim, saya hanya mau sampaikan sesuatu. Belajarlah Al-Quran itu secara baik. Sebab apa yang tertulis itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan manusia. Tidak seluruhnya firman Tuhan. Ada juga kebiasaan-kebiasaan manusia yang tertulis. Sedangkan firman Tuhan itu tersirat di balik kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, tersirat di balik kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, misalnya Abraham karena keinginan manusianya dia mengawini lebih dari satu. Dampaknya kemudian terasa di depan ketika Yakub anak-anaknya dan Yakub juga hidup berpoligami. Ketika itu anak-anak Yakub, ya, Ruben dapat tidur dengan istri daripada Yakub itu. Disinilah terlihat bahwa hidup berpoligami akan selalu menjurus kepada perbuatan dosa. Akan selalu menjurus kepada perbuatan dosa. Maka Allah yang Maha Kuasa itu tidak mungkin merestui atau menghendaki seorang manusia untuk berpoligami karena ujung-ujungnya sudah jelas, sudah sangat jelas bahwa dia akan berdosa kepada Allah atau akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saya pikir untuk sementara demikian dulu, dan biarlah ada sesuatu yang baik dari video ini untuk teman-teman Muslim yang bisa saya bagikan, yaitu agar mereka juga dapat mempelajari Al-Quran secara baik dan benar. Secara baik dan benar.
Akhir kata, semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.